Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ali Syakirin dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Pancasakti Bekasi. Yang terhormat Bapak Son Haji SAG MM selaku dosen mata kuliah PAI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beliau yang saya rangkum menjadi sebuah video ini. Baik, di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan yang saya rangkum menjadi video ini. Yang pertama, sebutkan dan artikan rukun iman dan rukun Islam. Baik, di sini saya akan menjawab. Definisi dari rukun iman adalah yakni bahwa nabi dan rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada manusia di bumi. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Rukun Islam sendiri diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik dan diyakini dapat menjadi perantara untuk masuk ke surga nantinya. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan salat. 3. Berpuasa pada bulan Ramadan. 4. Menunaikan zakat. Dan yang kelima, naik haji bila mampu. Baik, di sini untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan nama-nama malaikat yang wajib diketahui disertai tugasnya masing-masing. Di sini saya akan menjawab. Pertama, malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Kedua, malaikat Mikail yang bertugas memberi rezeki pada manusia. Yang ketiga, malaikat Israfil memiliki bertanggung jawab meniup trompet sangkakala di waktu hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel yang bertanggung jawab mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nangkir yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur bersama malaikat Munkar. Yang ketujuh, malaikat Rokib yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala amal baik manusia ketika hidup. Yang kedelapan, malaikat Atid yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala perbuatan buruk manusia ketika hidup. Yang kesembilan, malaikat Malik yang memiliki tugas untuk menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, yang ke-10, malaikat Ridwan yang berwenang untuk menjaga pintu surga. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, sebutkan nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui disertai kisah kenabian dan kerasulannya. Di sini saya akan menjawab. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan ke bumi. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 25 kali. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam keturunan Nabi Adam yang pernah merasakan surga selama hidup di dunia. Dia pula yang pernah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kematian dalam kehidupan. Karena Allah tidak memperbolehkan siapapun masuk surga sebelum mati terlebih dahulu. Al-Quran menyebutnya namanya sebanyak 2 kali. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh termasuk dalam golongan ulul azmi. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepadanya mampu membuat perahu yang besar untuk menyelamatkan kaumnya dari banjir bandang. Al-Quran menyebutnya namanya sebanyak 43 kali. Yang keempat, Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud diberi mukjizat bisa menurunkan hujan atas izin Allah. Saat kaum A'ad dilanda kekeringan dan tidak bisa menemukan sumber air, Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 7 kali. Yang kelima, Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh dapat memunculkan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu besar yang terbelah. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 10 kali. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menjadi nabi, Ibrahim alaihissalam diketahui melakukan penghancuran terhadap patung-patung yang ada di kuil Raja Namrud dan meninggalkan satu patung terbesar. Lalu, ia taruh tongkat yang ia buat untuk menghancurkan patung-patung itu di tangan patung terbesar tersebut. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 69 kali.
Yang ketujuh, Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut Allah Subhanahu wa taala diutus Nabi Lut alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Sodom dan Gomora yang memiliki perilaku seks yang menyimpang. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 27 kali. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam. Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Kisah keduanya merupakan awal mula terjadi kurban pada Idul Adha. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 12 kali. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihissalam. Dalam Al-Quran, Nabi Ishak disebutkan memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 17 kali. Yang ke-10, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub merupakan sosok yang memiliki karakter dan pribadi yang kuat serta mempunyai keimanan yang luar biasa. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 18 kali. Yang ke-11, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah sosok yang tampan dan rupawan, baik jiwa maupun raganya. Ia bisa menafsirkan mimpi dan diberi amanah oleh raja untuk memimpin. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 58 kali. 12. Nabi Ayub alaihissalam. Ayub adalah seorang hamba yang saleh sekaligus nabi yang terkenal karena kesabarannya. Kisahnya banyak dimuat sebagai penghibur, pelipur, dan pembakar semangat orang-orang yang sedang ditimpa ujian. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 4 kali. Yang ke-13, Nabi Syuaib alaihissalam. Syuaib adalah seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Madian. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 11 kali. Yang ke-14, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa termasuk ulul ilmi dan kitab Taurat diturunkan kepadanya. Nabi Musa juga memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan membelah lautan. Ia berhasil membinasakan Fir'aun beserta pengikutnya. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 136 kali. Yang ke-15, Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun memiliki jenggot 2 warna, sebagian berwarna putih dan setengah yang lainnya berwarna hitam. Di antara dakwah Nabi Harun adalah keberhasilan menanamkan rasa cinta kaumnya kepada dengan sangat mendalam. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 20 kali. Yang ke-16, Nabi Zulkifli alaihissalam. Zulkifli merupakan anak satu-satunya dari Nabi Ayub yang selamat dari reruntuhan rumah. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. Yang ke-17, Nabi Daud alaihissalam. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Daud adalah kitab Zabur. Ia bisa berkomunikasi dengan burung, memiliki suara yang merdu, dan dapat melunakkan besi dengan tangan kosong. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 18 kali. Yang ke-18, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman memahami bahasa hewan dan mampu menundukkan jin. Ia juga raja yang kaya raya serta dermawan. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 21 kali. Yang ke-19, Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas diutus Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Bani Israel yang gemar menyembah patung yang diberi nama Baal. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. Yang ke-20, Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa menjadi penerus dakwah Nabi Ilyas kepada Bani Israel. Allah memberikan Ilyasa mujizat untuk menyembuhkan orang sakit atas izin Allah. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 2 kali. Yang ke-21, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pernah berpergian tanpa seizin Allah dan dimakan ikan paus. Tetapi setelah bertobat, ia berhasil selamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 5 kali. Yang ke-22, Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria terkenal sangat sabar dan takbah. Ia tidak memiliki keturunan hingga usianya senja. Tetapi karena tak pernah putus berdoa, Allah akhirnya mengabulkan doanya dan memiliki anak bernama Yahya. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 12 kali. Yang ke-23, Nabi Yahya alaihissalam. Anak dari Nabi Zakaria ini dikenal sebagai memiliki sifat pengasih, penyayang, dan penuh hikmah. Yahya merupakan salah seorang nabi bagi Bani Israel. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 5 kali.
Yang ke-24, Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ia merupakan putra Maryam, dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit kulit. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 21 kali, sebutan Al-Masih sebanyak 11 kali, dan sebutan Ibnu Maryam sebanyak 23 kali. Yang terakhir yaitu yang ke-25, Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW, sang nabi terakhir. Kitab Al-Quran diturunkan kepadanya di mana sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 25 kali. Baik, untuk pertanyaan keempat, sebutkan nama-nama kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya masing-masing serta kenapa ada yang berbeda ajarannya saat ini. Baik, di sini saya akan menjawab. Kitab Taurat adalah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 44. Pelajaran penting yang didapat dari ayat itu adalah bahwa menjaga Taurat dipercaya kepada para ahli hukum dari keturunan Israel. Sebagai bagian dari ayat itu mengungkapkan karena mereka telah dipercaya untuk menyimpannya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Taurat dapat diubah oleh manusia, tidak seperti Al-Quran. Yang kedua, kitab Zabur adalah diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur tidak seperti Taurat, hanya berisi doa-doa, zikir, pujian kepada Allah, dan zikir lain yang telah diajarkan Allah kepada Daud alaihissalam. Tidak ada penjelasan tentang hukum, hal-hal hukum atau ilegal atau hukum lain. Yang ketiga, kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai konfirmasi kebenaran Taurat dan isinya cocok dengan Taurat. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran adalah mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surah terbagi dalam 30 juz dan 6.666 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna dan artikan. Baik, di sini saya akan menjawab. Yang pertama, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Malik yang Maha Merajai, Al-Qudus yang Maha Suci, As-Salam yang Maha Memberi Kesejahteraan, Al-Mu'min yang Maha Memberi Keamanan, Al-Muhaimin yang Maha Mengatur, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang memiliki mutlak kegagahan, Al-Mutakabir yang Maha Megah yang memiliki kesabaran, Al-Malik yang Maha Pencipta, Al-Bari yang Maha Melepaskan, Al-Musawir yang Maha Membentuk rupa makhluknya, Al-Ghafar yang Maha Pengampun, Al-Qahar yang Maha Menunduk atau menaklukkan segala sesuatu, Al-Wahhab yang Maha Memberi Karunia, Ar-Razzaq yang Maha Pemberi Rezeki, Al-Fatah yang Maha Pembuka Rahmat, Al-Alim yang Maha Mengetahui, Al-Qabid yang Maha Menyempitkan, Al-Basit yang Maha Melapangkan, Al-Kafid yang Maha Merendahkan, Ar-Rafi yang Maha Meninggikan, Al-Mu'iz yang Maha Memuliakan, Al-Mudzi yang Maha menghinakan, Al-Sami yang Maha Mendengar, Al-Basir yang Maha Melihat, Al-Hakam yang Maha Menetapkan, Al-Adil yang Maha Adil, Al-Latif yang Maha Lembut, Al-Khabir yang Maha Mengenal, Al-Halim yang Maha Penyantun, Al-Azim yang Maha Agung, Al-Ghafur yang Maha Pemberi Pengampunan, Al-Syakur yang Maha Pembalas Budi, Al-Ali yang Maha Tinggi, Al-Khabir yang Maha Besar,
Al-Hafiz yang maha memelihara, Al-Muqit yang maha pemberi kecukupan, Al-Hasib yang maha membuat perhitungan, Al-Jalil yang maha luhur, Al-Qarim yang maha pemurah, Ar-Raqib yang maha mengawasi, Al-Mujid yang maha mengabulkan, Al-Wasi yang maha luas, Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Wadud yang maha mengasihi, Al-Majid yang maha mulia, Al-Ba'is yang maha membangkitkan, Asy-Syahid yang maha menyaksikan, Al-Haq yang maha benar, Al-Wakil yang maha memelihara, Al-Qawiyyu yang maha kuat, Al-Matin yang maha kukuh, Al-Wali yang maha melindungi, Al-Hamid yang maha terpuji, Al-Muhsi yang maha mengalkulasi, Al-Mubdi yang maha memulai, Al-Mu'id yang maha mengembalikan kehidupan, Al-Muhyi yang maha menghidupkan, Al-Mumitu yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri, Al-Wajid yang maha penemu, Al-Majid yang maha mulia, Al-Wahid yang maha tunggal, Al-Ahad yang maha esa, As-Somad yang maha dibutuhkan, Al-Qadir yang maha menentukan, maha menyimbangkan, Al-Muqtadir yang maha berkuasa, Al-Muqaddim yang maha mendahulukan, Al-Muakhir yang maha mengakhirkan, Al-Awal yang maha awal, Al-Akhir yang maha akhir, Al-Zahir yang maha nyata, Al-Batin yang maha goib, Al-Wali yang maha memerintah, Al-Muta'ali yang maha tinggi, Al-Baru yang maha penderma, At-Tawwab yang maha penerima taubat, Al-Mutakim yang maha pemberi balasan, Al-Afu yang maha pemaaf, Ar-Ra'uf yang maha pengasuh, Malikul Mulk yang maha penguasa kerajaan, Zul Jali wal Ikram yang maha pemilik kesabaran dan kemuliaan, Al-Muqsit yang maha pemberi keadilan, Al-Jami yang maha mengumpulkan, Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang maha pemberi kekayaan, Al-Mani yang maha mencegah, Al-Adar yang maha menimpa mudarotan, An-Nafi yang maha memberi manfaat, An-Nur yang maha memberi cahaya, Al-Hadi yang maha memberi petunjuk, Al-Badi yang maha pencipta tiada bandingnya, Al-Baqi yang maha kekal, Al-Waris yang maha pewaris, Ar-Rasyid yang maha pandai, dan yang terakhir As-Sabur yang maha sabar. Baik, untuk pertanyaan yang keenam, sebutkan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dan artikan. Di sini saya akan menjawab, sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang wajib ada pada Allah. Adapun sifat wajib bagi Allah ada 20, yaitu wujud artinya ada, qidam artinya dahulu atau terdahulu, baqo artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya atau berbeda dengan yang baru, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, wahdaniyah artinya esa atau satu, kudrat artinya berkuasa, irodat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya hidup, sama artinya mendengar, basor artinya melihat, kalam artinya berfirman, qadiron artinya maha kuasa, muridon artinya maha berkehendak, aliman artinya maha mengetahui, hayan artinya maha hidup, sami'an artinya maha mendengar, basiron artinya maha melihat, mutakaliman artinya maha berfirman. Lalu untuk lawan dari sifat wajib adalah sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak ada pada Allah. Sifat mustahil bagi Allah ada 20 juga, yaitu Adam artinya tidak ada, hudus artinya baru, fana artinya binasa, mumatsalatu lil hawadisi artinya ada yang menyamai, ihtiyaju ligoirihi artinya memerlukan yang lain, ta'adud artinya berbilang, ajzun artinya lemah, karohah artinya terpaksa, jahlun artinya bodoh, mautun artinya mati, samamun artinya tuli, ama artinya buta, bakamun artinya bisu,
Ajian artinya zat yang lemah. Karihan artinya zat yang terpaksa. Jahilan artinya zat yang sangat bodoh. Mayitan artinya zat yang mati. Ashamma artinya zat yang tuli. Amma artinya zat yang buta. Abkama artinya zat yang bisu. Lalu untuk sifat jais bagi Allah adalah sifat yang mungkin boleh dimiliki dan boleh tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat jais Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mukinin au tarkuhu. Artinya Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Baik, untuk pertanyaan yang ketujuh, sebutkan sifat wajib, mustahil, dan jais bagi Rasul dan artikan. Di sini saya akan menjawab. Sifat mustahil Rasul yaitu 1. Kidzib, artinya bohong atau berdusta. Rasul tidak mungkin berbohong, karena yang disampaikan oleh Rasul adalah kebenaran, baik perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, khianat, artinya bertentangan dengan janji. Rasul tentunya tidak mungkin berkhianat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-khitman, artinya menyembunyikan rahasia. Tentunya Rasul tidak mungkin menyembunyikan kebenaran yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, al-baladah, artinya bodoh. Rasul juga tidak mungkin seseorang yang bodoh. Selain sifat wajib dan mustahil, Rasul juga memiliki sifat jais, yakni sifat yang boleh terjadi pada diri Rasul. Sifat jais ini hanya ada satu, yaitu al-aradul basyariyah. Yang dimaksud dengan al-aradul basyariyah adalah sifat-sifat yang sama dengan manusia pada umumnya. Sifat tersebut yaitu makan, minum, haus, sakit, lapar, sedih, senang, beristri, dan sebagainya. Namun, sifat-sifat kemanusiaan ini tidak mengurangi atau menurunkan derajat seorang Rasul. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu seperti berikut. Yang pertama, ismatur Rasulullah adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan penyampaian wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltizamur Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dengan dakwah, mereka bekerja dan berdakwah dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini untuk pertanyaan yang ke-8, sebutkan nama surat dan ayat beberapa dari masing-masing awal juz pada 30 juz dalam kitab suci Al-Quran. Di sini saya akan menjawab. Yang pertama, surat An-Naba ayat 1 yang berbunyi amma yatasa'alun. Yang kedua, surat An-Nazi'at ayat 1 yang berbunyi wan nazi'ati gharqa. Dan yang terakhir, surat Abasa ayat 1 yang berbunyi abasa wa tawalla. Baik, untuk pertanyaan yang ke-9, sebutkan dan artikan dari 114 nama-nama surat dalam kitab suci Al-Quran. Di sini saya akan menjawab. Al-Fatihah artinya pembuka, Al-Baqarah artinya sapi betina, Al-Imran artinya keluarga Imran, An-Nisa artinya wanita, Al-Maidah artinya jamuan, Al-An'am artinya binatang ternak, Al-A'raf artinya tempat yang tertinggi, Al-Anfal artinya harta rampasan perang, At-Taubah artinya pengampunan, Yunus artinya Nabi Yunus, Hud artinya Nabi Hud, Yusuf artinya Nabi Yusuf, Ar-Ra'd artinya guru, Ibrahim artinya Nabi Ibrahim, Al-Hijr artinya Al-Hijr, nama gunung, An-Nahl artinya lebah, Al-Isra artinya menjalankan di waktu malam, Al-Kahf artinya penghuni-penghuni gua, Maryam artinya Maryam, Taha artinya Taha, Al-Anbiya artinya nabi-nabi, Al-Hajj artinya haji, Al-Mu'minun artinya orang-orang mukmin, An-Nur artinya cahaya, Al-Furqan artinya pembeda, Asy-Syu'ara artinya penyair,
An-Nami artinya semut, Al-Qasas artinya cerita, Al-Ankabut artinya laba-laba, Ar-Rum artinya bangsa Romawi, Luqman artinya keluarga Luqman, As-Sajdah artinya sajadah, Al-Ahzab artinya golongan-golongan yang bersekutu, Saba artinya kaum Saba, Fatir artinya pencipta, Yasin artinya Yasin, As-Safat artinya barisan-barisan, Sad artinya Sad, Az-Zumar artinya rombongan-rombongan, Al-Mu'min artinya orang beriman, Fusilat artinya menjelaskan, Asyura artinya musyawarah, Az-Zukhruf artinya perhiasan, Ad-Dukhan artinya kabut, Al-Jasiyah artinya yang bertekuk lutut, Al-Ahqaf artinya bukit-bukit pasir, Muhammad artinya Muhammad, Al-Fatih artinya kemenangan, Al-Hujurat artinya kamar-kamar, Qaf artinya kaf, Az-Zirat Az-Zariyat artinya angin yang menerbangkan, At-Tur artinya bukit, An-Najm artinya binatang, Al-Qamar artinya bulan, Ar-Rahman artinya maha pemurah, Al-Waqiah artinya hari kiamat, Al-Hadid artinya besi, Al-Mujadilah artinya wanita yang mengajukan gugatan, Al-Hasyr artinya pengusiran, Al-Mumtahanah artinya wanita yang diuji, Asyaf artinya satu barisan, Al-Jumu'ah artinya Jumat, hari Jumat, Al-Munafikun artinya orang-orang yang munafik, At-Tagabun artinya hari dinampakkan kesalahan-kesalahan, At-Tolak artinya talak, At-Torim artinya mengharamkan, Al-Mulk artinya kerajaan, Al-Qalam artinya pena, Al-Haqqah artinya hari kiamat, Al-Ma'arij artinya tempat naik, Nuh artinya Nuh, Al-Jin artinya jin, Al-Muzamil artinya orang yang berselimut, Al-Mudasir artinya orang yang berkumul, Al-Qiyamah artinya hari kiamat, Al-Insan artinya manusia, Al-Mursalat artinya malaikat-malaikat yang diutus, An-Naba artinya berita besar, An-Naziat artinya malaikat-malaikat yang mencabut, Abasa artinya ia bermuka masam, At-Takwir artinya menggulung, Al-Infitar artinya terbelah, Al-Tatfif artinya orang yang curang, Al-Insyikok artinya terbelah, Al-Burus artinya gugusan binatang, At-Tariq artinya yang datang di malam hari, Al-A'la artinya yang paling tinggi, Al-Ghasyiyah artinya hari pembalasan, Al-Fajr artinya fajar, Al-Balad artinya negeri, Asyam artinya matahari, Al-Lail artinya malam, Ad-Duha artinya waktu matahari sepenggalah naik, Al-Insyirah artinya melambangkan, Atin buah tin, Al-Alaq artinya segumpalan darah, Al-Qadar artinya kemuliaan, Al-Bainah artinya pembuktian, Al-Zalzalah artinya goncangan, Al-Adiyat artinya berlari kencang, Al-Qariyah artinya hari kiamat, At-Takasur artinya bermegah-megahan, Al-Asr artinya masa waktu, Al-Humazah artinya pengumpat, Al-Fil artinya gajah, Al-Quraisy artinya suku Quraisy, Al-Ma'mun artinya barang-barang yang berguna, Al-Kautsar artinya nikmat yang berlimpah, Al-Kafirin artinya orang-orang kafir, An-Nasr artinya pertolongan, Al-Lahab artinya gejolak api sabut, Al-Ikhlas artinya ikhlas, Al-Falaq artinya waktu subuh, dan yang terakhir An-Nas artinya manusia. Dan untuk pertanyaan yang terakhir yang ke-10, ceritakan secara singkat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sini akan menjawab, Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada 571 Masehi atau sekitar 1449 tahun lalu. Dalam khazanah Islam, tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan tahun gajah. Isra Miraj merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh untuk menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah tersebut terjadi pada suatu malam pada tanggal 27 Rajab. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Miraj merupakan kisah perjalanan Nabi dari bumi naik ke langit ketujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha atau akhir
penggapaian untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala menjalankan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Demikian untuk jawaban dari pertanyaan Bapak Son Haji SAGMM. Bila mana kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.